Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dolalatin finnar. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus memiliki sifat wala dan bara. Sifat wala adalah berkasih sayang, berloyalitas kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama orang-orang yang beriman. Adapun bara adalah sifat berlepas diri kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudari-saudariku, cinta loyalitas seorang muslim kepada sesama muslim, dia menghormatinya, tidak merendahkan, tidak menghina, tidak menganggap remeh selama dia seorang muslim. Sedangkan orang kafir, maka seorang muslim harus berlepas diri, tidak basa-basi, tidak bermesraan, berteman baik, apalagi ikut-ikutan acara mereka. Maka saudari-saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh ikut-ikutan acara orang kafir, apalagi sampai merayakan, sampai mengucapkan selamat sebagai tanda setuju dengan syiar agama mereka. Ini suatu yang
Tidak boleh. Maka menjelang akhir tahun, ada sebagian kaum muslimin yang menggadaikan akidahnya, menjual agamanya demi sedikit dari bagian dunia. Karena alasan sebagai karyawan hanya ikut perintah atasan, memakai baju-baju yang menunjukkan ciri khas orang-orang kafir. Karena alasannya sebagai karyawan ikut menghias pohon yang dianggap pohon mereka. Alasannya apa? Saya cuma karyawan. Padahal saudari-saudariku, dalam masalah agama tidak ada basa-basi, tidak ada tawar-menawar. Sehingga kita jual akidah kita, kita jual agama kita hanya demi sedikit bagian dunia. Takut dipecat, takut dipotong gajinya. Padahal akidah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Lakum dinukum waliyadin. Lihatlah Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika ditawarkan dunia, asalkan kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, lalu kami menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Ini dunia di depanmu. Ingin harta, wanita, jabatan kami kasih, asalkan kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun. Apakah Nabi mengambil dunia-dunia itu? Nabi katakan tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka saudari-saudariku, jaga akidah ini, jaga iman ini. Jangan dijual hanya untuk mendapat bagian dunia yang nilainya tidak seberapa dibandingkan nilai akidah yang sangat mahal, dibandingkan nilai akidah yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan akidah yang lurus. Maka jangan sekali-kali kita terjatuh dalam pendangkalan akidah, menjual agama demi sedikit dari bagian dunia. Sadariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan poin yang ke-45. Pelanggaran dosa yang sering diremehkan kaum wanita, bersolek dan memamerkan kecantikan. Bersolek dan memamerkan kecantikan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah, dia dilarang untuk memamerkan kecantikannya. Karena kecantikan wanita muslimah perhiasan yang harus dia jaga, yang harus dia simpan baik-baik. Tidak boleh diumbar begitu saja. Tidak boleh dipamerkan seenaknya. Karena syariat telah melarang wanita muslimah menampakkan kecantikannya kecuali kepada sebagian orang. Di dalam surat An-Nur ayat ke-31,
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wanita tidak boleh menampakkan kecantikan perhiasannya kecuali hanya kepada sebagian orang. Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan kecantikan mereka illa, kecuali. Berarti yang tidak disebutkan, kita nggak boleh tampakkan kecantikan tersebut. Kecuali kepada siapa? Libu'ulatihinna. Kecuali kepada suami-suaminya. Suami boleh kita perlihatkan kecantikan kita. Karena dengan akad nikah membuat halal hubungan suami istri. Kalau halal hubungan suami istri, maka halal juga menampakkan kecantikan aurat kita kepada mereka, kepada suami. Dan auratnya istri di depan suami tidak ada batasan. Tidak ada apa ibu-ibu? Tidak ada batasan, bebas. Ini satu-satunya laki-laki yang bebas melihat wanita, istrinya. Kedua, yang dikecualikan, jangan kamu tampakkan kecantikan mereka kecuali kepada suami atau abaihinna, atau bapak-bapak mereka, bapak kandung. Akan tetapi perhiasan kecantikan wanita di depan bapak kandung sebatas kecantikan anggota tubuh yang biasa diusap ketika berwudu. Anggota tubuh yang merupakan anggota wudu. Tangan, pergelangan, wajah, tangan sampai siku, rambutnya sampai leher, kemudian kaki sampai mata kaki. Maka tidak boleh kita menampakkan selain anggota-anggota wudu kepada bapak kandung. Contoh, sebagian wanita muslimah menyusui anaknya di depan bapak kandungnya, sehingga terlihat aurat yang harusnya ditutupi. Dengan alasan ini bapak saya sendiri. Tidak boleh. Ini yang kedua. Yang boleh kita tampakkan kecantikan kita kepada bapak-bapak kandung kita. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suami. Siapa namanya? Mertua. Bapak mertua patokannya sama seperti bapak kandung. Tidak boleh menampakkan aurat anggota badan kecuali anggota badan yang dipakai berwudu. Sama seperti bapak kandung. Maka di depan bapak mertua boleh lepas jilbab? Boleh, karena rambut, wajah merupakan anggota wudu. Di depan bapak mertua memakai daster setengah betis. Lengannya lengan pendek, boleh? Boleh. Karena tangan sampai siku anggota wudu. Tapi kalau dasternya di atas lutut, tidak boleh.
Ini golongan ketiga, yang wanita boleh memperlihatkan perhiasan kecantikan mereka. 1, suami. 2, bapak kandung. 3, bapaknya suami. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Apa maksudnya? Anak kandung, anak-anak laki-laki. Anak siapa? Anak laki-laki. Karena kalau sesama wanita anak perempuan, bukan perhiasan. Anak perempuan pun harus dijaga auratnya, cuma tidak seperti anak laki-laki. Patokannya apa anak laki-laki? Sama sebagaimana bapak kandung, bapak mertua. Hanya boleh melihat anggota-anggota wudu. Ini kalau anak laki-lakinya sudah baligh. Kalau anak laki-lakinya belum akil baligh, masih 1 tahun, ya, ibu-ibu masih menyusui, tidak ada masalah. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak laki-laki suami mereka. Maksudnya anak sambung, anak tiri. Seorang wanita menikah dengan duda, punya anak laki-laki 2 orang. Ketika sudah menikah, maka si istri ini boleh menampakkan perhiasannya di depan anak tiri, anak bawaan suaminya. Patokannya pun sama seperti anak kandung, seperti bapak mertua, seperti bapak kandung, hanya boleh anggota-anggota wudu. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka. Saudara laki-laki kan kandung, abangnya, adiknya, boleh. Tapi itu pun hanya anggota wudu. Dan kalau menimbulkan syahwat, tidak boleh ditampakkan. Pada kakak kandung laki-laki, adik kandung laki-laki menimbulkan syahwat, kita pakai daster, jangan ditampakkan. Atau bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudari perempuan. Apa namanya? Keponakan. Au bani akhwatihinna, anak laki-laki dari saudari perempuan. Keponakan. Keponakan boleh kita tampakkan aurat kita yang merupakan anggota wudu. Ini dibolehkan karena keponakan termasuk mahram. Atau nisa'i hinna, atau wanita-wanita sesama Islam. Ibu-ibu kepada ibu-ibu yang lain boleh, itu pun hanya sebatas anggota wudu. Maka ibu-ibu ketika kita ngaji begini di majelis ta'lim, buka cadarnya, buka penutup wajahnya, tidak ada masalah. Apalagi dikhawatirkan nanti ada penyusup laki-laki yang masuk, maka sesama muslimah melihat wajah boleh, karena wajah termasuk anggota wudu. Au ma malakat aimanuhun, atau hamba sahaya yang mereka punya. Au awit tabi'ina ghairi ulil irbah,
atau pelayan laki-laki yang tidak punya nafsu, yang sudah tua, au tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang belum paham aurat wanita. Jadi ibu-ibu, kita dilarang menampakkan kecantikan kecuali kepada beberapa golongan ini yang sudah disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Maka wanita muslimah diperintahkan menutup kecantikannya, tidak boleh memamerkan sebagai bentuk pemuliaan kepada wanita muslimah. Bukan untuk menghalangi wanita muslimah, bukan untuk mengurung wanita muslimah, tidak. Justru menjaga wanita muslimah dari kerusakan. Jadi ibu-ibu, ketika kita diperintahkan pakai jilbab, kemudian tidak boleh menampakkan aurat, kecantikan, jangan dipahami Islam berarti menghukum hak-hak wanita. Islam membatasi kebebasan wanita. Tidak. Justru ini sebagai penjagaan kepada wanita muslimah. Kalau kita lihat kasus-kasus pelecehan kepada wanita, karena mereka menampakkan kecantikannya, karena mereka menampakkan perhiasannya. Jadi justru Islam datang menjaga wanita muslimah, dilarang wanita tersebut menampakkan kecantikan kecuali kepada beberapa golongan. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, satu kaum yang membawa cambuk, cemeti, seperti ekor sapi, di mana dengan cemeti itu dia memukul manusia. Ini golongan pertama, penghuni neraka, yang memiliki kekuasaan tapi semena-mena kepada rakyat. Rakyatnya dicambuk, rakyatnya dihukum. Maka ingat ancaman dalam hadis ini. Sehingga para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan tidak boleh semena-mena, karena dia akan diancam menjadi penduduk neraka. Yang kedua, termasuk penduduk neraka, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tapi tidak sesuai aturan pakaiannya bahannya tipis, transparan, memperlihatkan kulit badannya. Pakaiannya ketat, membentuk lekuk tubuh. Pakaiannya terbuka, tidak menutup seluruh tubuh. Pakaiannya diberi minyak wangi, sehingga membuat godaan fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, ini yang disebut wanita berpakaian tapi telanjang. Dan sungguh sangat banyak di zaman kita sekarang. Menutup aurat tapi ketat. Menutup aurat tapi transparan. Belum lagi yang terbuka bagian-bagian tubuh. Maka ini termasuk wanita berpakaian tapi telanjang. Bagaimana sifat mereka? Berjalan berlenggak-lenggok.
Kepala mereka seperti punuk unta, berlenggak-lenggok, tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Maka ukhti muslimah, ketika kita berpakaian, hendaknya pakaian yang kita pakai itu sesuai aturan syari dan bedakan antara busana muslimah dengan busana sesuai syariat. Kalau busana muslimah, busana yang sedang ngetren, sedang model. Apa model yang terbaru? Jilbabnya di udeng-udeng. Tahu di udeng-udeng? Udeng-udeng di apa? Dililit-lilit. Lehernya dililit, atasnya dililit. Betul? Model. Itu busana muslimah. Tapi bukan busana yang sesuai syariat. Ustadz, alhamdulillah sudah kayak begitu. Iya betul, alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan yang tidak pakai jilbab. Tapi seorang muslimah, kalau dia ingin benar-benar hijrah, oke, tahap awal seperti itu. Tapi harus terus belajar. Sampai pada tahap benar-benar dia menyempurnakan hijabnya. Memperbagusi jilbabnya. Busana muslimah dengan bahan-bahan yang tipis, bahan-bahan yang transparan, ini tidak boleh. Yang ketat menampakkan lekuk tubuh itu busana muslimah, tapi bukan busana yang sesuai syariat. Maka saudari-saudariku, dalam memilih pakaian gamis di luar rumah, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Kriteria pertama, menutupi seluruh tubuh, bukan terbuka sebagiannya. Maka ibu-ibu tidak boleh memakai gamis dengan belahan samping. Belahan samping. Sehingga menampakkan menyingkap betis. Menyingkap yang di atas betis. Itu tidak menutupi seluruh tubuh. Jadi syarat pertama apa busana muslimah sesuai syariat? Menutupi seluruh tubuh. Tidak boleh ada yang terbuka sebagian. Samping, tengah. Ya, tidak boleh. Syarat kedua, yang lebar, tidak ketat. Lebar, luas, tidak ketat. Tidak ketat membentuk lekuk tubuh di pinggul, di bawah pinggul. Tidak ketat membentuk lekuk tubuh di bagian atas perut. Sehingga akan menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi harus lebar, tidak ketat. Bagaimana Pak Ustadz kalau modelnya gamisnya umbrella? Paham Ibu umbrella? Bagian badan ngepas. Kemudian bawahnya lebar. Boleh tidak? Kalau hanya begitu saja, jilbabnya cuma sampai leher, tidak boleh. Tapi kalau bagian badannya ditutupi jilbab luar yang lebar, boleh. Karena sekarang ada model umbrella tapi jilbabnya cuma sampai leher. Sehingga bagian badan atas terbentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini tidak boleh. Jadi syarat kedua, lebar, tidak ketat. Syarat ketiga,
Busana yang sesuai syariat, yang bahannya tebal, tidak tipis atau transparan. Bahannya tebal, tidak transparan. Sehingga dengan tebalnya menutupi kulit tubuh. Dengan tebalnya tidak terlihat warna kulit bagian dalam kita. Jangan yang transparan hingga warna kulit kita kelihatan. Atau bagian tubuh kita kelihatan. Dan tebal itu tidak mesti panas. Banyak yang tebal tapi adem. Dan ibu-ibu lebih tahulah jenis-jenis bahannya. Itu yang ketiga. Menutupi seluruh tubuh tidak terbuka, lebar tidak ketat, tebal tidak transparan. Yang keempat, tidak dipakaikan minyak wangi. Tidak dipakaikan minyak wangi. Karena Nabi dalam banyak hadis menjelaskan, barang siapa yang sholat bersama kami dan dia pakai minyak wangi, hendaklah dia pulang. Hendaklah dia menjauh dari tempat sholat kami. Hendaklah dia ganti, bahkan mandi. Ini menunjukkan baju wanita muslimah tidak boleh diberi wewangian, parfum. Kalau selain minyak wangi, boleh. Pewangi, boleh tidak? Boleh. Ibu-ibu cuci baju, ketika mencuci dikasih pewangi. Boleh? Boleh. Selesai mencuci, dijemur, kering, disetrika, disemprot pewangi. Boleh? Boleh. Setelah disetrika, dilipat, taruh di lemari, lemarinya ada pewanginya. Boleh? Boleh. Sudah berapa ini pewangi? Sudah 3. Udah nyuci, setrika, masuk lemari, ada pewanginya juga. Boleh. Tidak dilarang. Karena namanya pewangi, bukan parfum. Tapi ketika keluar dari lemari kita pakai, kemudian disemprot parfum, boleh tidak? Yang keempatnya ini tidak boleh. Karena sudah masuk minyak wangi. Tapi kalau hanya pewangi dicuci, pewangi setrika, pewangi lemari, tidak ada masalah. Dia tidak boleh, dia diberikan minyak wangi. Yang kelima syaratnya, baju yang sesuai syariat, tidak diberi perhiasan yang mencolok, yang membuat perhatian orang tertuju pada kita. Apa contohnya perhiasan yang mencolok? Kita keluar, diberi perhiasan. Perhiasannya apa, Bu? Mengkeling-mengkeling. Dikasih apa itu namanya? Yang kayak kerang. Apa namanya? Payet ya. Kasih yang mencolok. Norak gitu, norak. Tapi kalau sederhana, hanya aplikasi sedikit, tidak ada masalah. Permainan kancing di lengan, boleh tidak? Permainan motif, ya. Selama bukan perhiasan yang membuat perhatian orang banyak, boleh. Baik, dipakaikan bros. Boleh? Ibu-ibu pakai bros gak?
Berarti masih tua. Yang pakai bros itu kan yang masih muda. Ya. Bros boleh gak kita pakai? Ibu-ibu gak pakai, tapi boleh gak pakai? Boleh. Pakai peniti, jarum pentol. Boleh? Boleh. Pakai apa itu penyambung buat masker? Konektor. Boleh? Boleh. Jadi yang dilarang adalah perhiasan yang mencolok, yang membuat perhatian orang. Karena kita berpakaian bukan untuk menarik perhatian orang, tapi kita berpakaian karena niatnya ibadah, cari pahala, menutup aurat, melindungi dari cuaca. Nah, itu tujuan kita memakai pakaian. Baik, kalau ibu-ibu pakai outer. Outer, apa Pak? Outer. Misalkan di luarnya ditambahin blazer. Blazernya ala-ala apa Bu? Yang sampai dengkul tuh. Boleh tidak? Outer, boleh. Tidak ada masalah, apalagi sekarang musim dingin, musim angin. Apakah itu perhiasan? Tidak. Ia kebutuhan. Baik, kalau ibu-ibu pakai jas hujan. Hah? Boleh banget. Jas hujannya yang 10.000. Transparan, betul? 10.000 itu tebal apa transparan? Tipis, transparan. Boleh gak? Boleh. Baik, bawahnya modelnya celana. Boleh tidak? Bukan yang model rok, tapi celana. Hah? Dalamannya celana pakai rok. Ini luarnya celana, jas hujannya. Tidak boleh karena akan membentuk. Maka kalau bawahannya sudah terlanjur celana, cukup pakai yang atasannya saja. Jas hujan bagian atas. Baik, pakai jaket laki-laki. Boleh? Supaya jilbab tidak terbang-terbang, kita naik motor pakai jaketnya karena kita nggak punya outer khusus wanita. Pakai jaket suami. Boleh. Jangan terlalu membentuk. Pilih jaketnya yang bagian pinggangnya itu lurus, bukan karet. Ya, yang memang tidak membentuk. Baik, yang lebar. Ini beberapa syarat busana muslimah yang sesuai syariat. Sehingga Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak boleh kecantikan kita, perhiasan kita sembarangan kita umbar, kita tampakkan kepada orang-orang yang tidak berhak. Dan larangan menampakkan perhiasan disebut dengan tabaruj. Tabaruj, memamerkan kecantikan, adalah termasuk perbuatan jahiliyah orang-orang tempo dulu, termasuk bentuk kemunduran dan kembali ke zaman yang tidak beradaban. Tabaruj itu bersolek, berhias, tapi ditampakkan kepada halayak umum. Apa larangannya tabaruj? Dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wala tabarajna tabarujal jahiliyatil ula wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah."
Janganlah kamu berhias. Jangan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi larangan ini menampakkan memamerkan kecantikan termasuk jenis tabaruj. Dan betapa banyak wanita muslimah yang melakukan seperti ini. Bagaimana kalau kita dandannya tipis-tipis? Ibu pakai lipstick tipis, pakai bedak, eyeshadow, eyeliner, biar mengkeling-mengkeling, ya, blush on, tapi tipis-tipis, nggak sempet bu. Nggak sempet. Kalau tipis-tipis dihadapkan sesama wanita, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau ibu-ibu dengan dandan yang bersolek menor, menor itu apa? Menor itu tebel, benar-benar, ya pokoknya seperti berhias betul-betulan. Di depan halayak ramai, jangan. Karena akan membuat fitnah. Begitupun termasuk ketika hajatan. Ibu-ibu menikahkan anak putrinya. Otomatis ibu-ibu juga akan dihias. Maka kalau bisa ketika kita dihias, sesama wanita muslimah. Sehingga tamu undangan itu yang datang ke tempat kita hanya wanita-wanita muslimah. Tidak ada laki-lakinya. Bagaimana kalau fotografernya laki-laki? Digantikan dengan ibu-ibu yang lain dulu. Ya kan? Biasanya kan wanita-wanita, tamu-tamu wanita muslimah di satu tempat. Tamu laki-laki undangan di satu tempat. Kamu laki-laki, fotografer laki-laki, tidak ada masalah. Namun ketika tamu wanita ingin berfoto dengan ibu, dengan pengantin, fotografernya juga wanita. Jangan sampai laki-laki. Agar aman dari fitnah. Supaya kita tidak terkena larangan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dari Aisyah diriwayatkan dia berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin yang pertama. Asalnya ketika turun firman Allah, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Maka mereka menyobek kain korden. Dalam riwayat lain disebutkan kain yang tebal. Kemudian mereka menjadikannya sebagai kerudung. Begitu cepatnya wanita di zaman Nabi. Turun ayat mewajibkan jilbab, langsung mereka tarik tirai-tirai. Mereka sobek kain-kain. Jadikan apa? Penutup jilbab mereka. Mereka tidak ingin menampakkan auratnya. Bahkan ketika istri Nabi malam-malam keluar, tidak memakai jilbab, dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab. Langsung Umar menegur Nabi SAW. Tidakkah engkau perintahkan istrimu keluar pakai jilbab? Walaupun malam hari. Maka turunlah ayat, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, anak-anak kalian, dan wanita kaum mukminin agar mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Alangkah cepatnya wanita-wanita para sahabat menyambut perintah Allah. Tidak ada kata saya pikir-pikir, nanti kalau sudah umur 40 ke atas, nanti kalau sudah punya cucu. Betul? Kadang-kadang orang-orang tua kita tidak mau pakai jilbab kecuali kalau sudah punya cucu. Belum kesampaian punya cucu, meninggal dunia. Ini tidak boleh. Jadi yang mewajibkan pakai jilbab
yang mewajibkan menutup aurat Allah Subhanahu wa taala. Yang melarang kita menampilkan kecantikan kita, menampakkan kecantikan kita, yang melarang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita nikmat, memberikan kita berbagai macam kenikmatan dunia dan seterusnya. Dari Ummu Salamah diriwayatkan bahwa dia pernah mengutarakan kepada Rasulullah tentang bagian bawah pakaian perempuan. Maka Rasulullah bersabda, hendaknya dia mengulurkannya sejengkal. Ummu Salamah berkata, kalau begitu masih kelihatan kakinya. Nabi mengatakan, ulurkanlah 1 hasta. Tidak boleh lebih dari itu. Sejengkal itu diukurnya dari tengah betis. Nah, kalau sejengkal dari tengah betis, kaki masih kelihatan. Maka Nabi bilang 1 hasta dari tengah betis. Jangan lebih. Ini menunjukkan bahwa kaki kita itu aurat. Jangan sampai terlihat, jangan sampai tersingkap. Maka bagian bawah baju kita hendaknya tidak mepet. Harus tertutupi. Kalaupun ngepas, maka ditambah kaos kaki dan seterusnya. Dari Abu Udzainah As-Sadafi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, sebaik-baik istri kalian adalah yang penyayang, yang subur, banyak anaknya, baik hati dan suka membantu jika dia bertakwa kepada Allah. Dan sejelek-jelek istri kalian adalah yang suka mempertontonkan kecantikannya lagi sombong. Mereka lah orang-orang munafik. Tidak ada yang akan masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Jadi sebaik-baik istri yang menjaga kehormatan. Sebaik-baik istri yang penyayang, yang subur. Tapi istri yang paling jelek yang menampakkan kecantikan. Maka ukhti muslimah, saudari-saudariku, jangan kita terbawa-bawa arus media sosial yang semuanya diupload, jualan di syuting. Padahal jualannya apa? Cilok. Di syuting, di upload, diperlihatkan wanita muslimah walaupun pakai cadar sedang nusukin baksonya, ciloknya, ya. Ini fitnah. Apalagi yang mempertontonkan kecantikannya, masak di syuting, jualan live, syuting, kelihatan wanita muslimah. Maka saudari-saudariku, takutlah dari yang namanya dosa besar tabaruj, menampakkan kecantikan. Nah, poin ke-46, dosa-dosa yang diremehkan oleh muslimah berikutnya, membuka aurat di hadapan orang lain meskipun di hadapan kaum wanita. Maksud aurat di sini, aurat-aurat yang bukan anggota wudu. Kalau anggota wudu sesama wanita boleh. Walaupun dia aurat. Tangan kita sampai siku aurat enggak? Tangan kita sampai siku aurat tidak? Aurat dari mulai pergelangan tangan sampai siku itu aurat. Tapi karena dia anggota wudu, maka boleh sesama wanita. Rambut, boleh ibu-ibu tampakkan di depan laki-laki? Tidak boleh, tapi kalau sesama wanita boleh, sekalipun itu aurat.
Jadi yang dimaksud membuka aurat meskipun sesama wanita, yaitu aurat yang tidak boleh dilihat. Atau dalam kata lain, aurat yang tidak menerima perhiasan. Kalau dia masih menerima perhiasan, boleh. Wajah menerima perhiasan? Menerima. Wajah dihias dengan apa? Dengan bedak, lipstik, dan lain-lain. Dengan celak. Rambut menerima perhiasan? Iya. Dipakaikan jepit rambut, dipakaikan bando. Leher menerima perhiasan? Iya. Dipakaikan kalung emas. Maka anggota badan yang menerima perhiasan boleh dilihat. Pergelangan tangan perhiasannya pakai gelang. Jari-jarinya pakai cincin. Boleh dilihat. Pergelangan kaki. Dipakaikan gelang kaki. Di bawah leher menerima perhiasan? Tidak. Karena tidak menerima perhiasan, tidak boleh dilihat. Di atas betis menerima perhiasan? Tidak. Maka tidak boleh dilihat. Karena itu kaum muslimah, ketika kita kumpul sesama wanita, diperhatikan, dikontrol batasan anggota tubuh kita yang boleh diperlihatkan sesama wanita muslimah. Wanita tidak boleh membuka auratnya di depan orang lain kecuali dalam keadaan darurat terpaksa yang mengharuskan untuk membukanya. Contoh, berobat. Itu pun setelah berusaha cari dokter wanita tidak ada. Yang ada dokter laki-laki. Kalau sudah berusaha, darurat. Tapi yang pertama, usaha terlebih dahulu. Cari dokter wanita. Saya ingin berobat, ada masalah perut. Pastikan perut yang dibuka. Ya, diangkat bajunya, gamisnya. Cari dokter wanita dulu. Bukan dokter laki-laki. Nah, kalau sesama wanita seperti ini, perut itu aslinya tidak boleh diperlihatkan. Namun karena darurat, sakit, jadinya Jadi wanita wajib menutup auratnya meskipun di hadapan para wanita kecuali yang biasa nampak di antara mereka. Seperti membuka kepala, kedua tangan, kedua kaki, lutut, dan bawahnya sedikit. Sedangkan yang terjadi di berbagai kolam renang, gedung-gedung, resepsi, dan sebagian acara-acara resmi dengan mempertontonkan sebagian besar badannya sampai kelihatan punggung, perut, kedua pahanya adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh syariat. Ibu pernah berenang di kolam renang muslimah atau campur? Baju yang dipakai apa? Gamis. Gamis itu kalau kena air ngebody nggak? Maka ibu-ibu bikin kolam renang sendiri. Karena kalau di tempat umum tidak boleh seperti itu, ngebody. Dan ini sering kadang-kadang kita lupa. Piknik, gathering perusahaan, gathering warga, sekolah. Akhirnya ke pantai nginep. Di pantai ada permainan banana boat. Ibu-ibu muslimah naik semuanya, sesama muslimah. Dibawa ke tengah laut, dicemplungin di pinggir laut. Akhirnya keluar, datang dari laut dalam keadaan basah kuyup, bajunya ngebody. Nah ini jangan. Kalau ingin berenang dan lain-lain, cari yang khusus muslimah.
Cari yang khusus muslimah sehingga kita aman dari yang namanya fitnah. Atau gedung-gedung resepsi kelihatan punggung, ini tidak boleh. Tidak boleh. Atau senam. Ibu-ibu ada yang senam? Senam di rumah muslimah yang lain ketutup. Sama-sama pakai training ketat. Punggungnya bolong. Ya. Gak boleh. Karena itu termasuk aurat. Apalagi kalau di lapangan umum. Jangan ikut-ikutan. Walaupun yang menyelenggarakan RW kita, yang menyelenggarakan lingkungan kita, jangan ikut-ikutan kalau kita memakai baju-baju yang ketat untuk senam jantung sehat, yang lain-lain. Ya. Betapa banyak di antara kita yang telah tertimpa musibah dan aib ini. Tidak jauh berbeda dengan hal itu adalah apa yang sering terjadi di salon-salon kecantikan, yaitu mencabut bulu paha dan bulu sekitar kemaluan oleh para karyawan salon-salon kecantikan tersebut. Tidak ada yang rela mengerjakan hal tersebut kecuali mereka yang sedikit rasa malunya dan dangkal pengetahuan agamanya. Kalau di salon kita treatmentnya apa ibu-ibu? Treatment apa ibu-ibu yang lakukan di salon? Potong rambut. Potong rambut itu harus membuka apa? Jilbab. Sampai leher? Sampai bawah leher? Tidak. Boleh tidak? Boleh. Adapun potong rambut-rambut yang lain jangan di salon. Cukup ibu-ibu di rumah. Cukup ibu-ibu di rumah karena akan menampakkan aurat. Apalagi salon yang tidak terjaga, tidak tertutup, jangan. Lebih baik kita cari langganan yang muslimah, yang aman, atau kalau sesama muslimah ada kemampuan skill potong rambut, kita minta bantuannya. Daripada ke salon membuat kita membuka aurat. Dari Jarhad diriwayatkan bahwa Nabi pernah berlalu di hadapannya. Ketika kedua pahanya dalam keadaan terbuka, maka Nabi bersabda, "Ghatti fakhidak fa innaha minal aurah." Tutuplah pahamu karena itu termasuk aurat. Tak boleh. Wanita muslimah juga demikian. Sesama wanita muslimah, auratnya tidak boleh saling ditampakkan. Rasulullah bersabda, "La yanzuru rajulu ila aurati rajul, walal mar'atu ila auratil mar'ah, wala yufdi rajulu ila rajuli fi thawbin wahid, wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid." Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat lelaki lainnya, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lainnya dalam satu selimut, dan jangan pula seorang wanita tidur dengan wanita lainnya dalam satu selimut. Maka ibu-ibu termasuk anak-anak kita, biasakan jangan saling melihat aurat sesama anak laki-laki, atau aurat sesama anak perempuan, atau bahkan anak laki-laki melihat aurat anak perempuan. Tidak boleh. Kalau kamar rumah kita sempit, kamarnya terbatas, minimal anak laki-laki gabung dengan anak laki-laki. Tapi tidak satu selimut, tidak satu kasur. Misalkan anak laki-laki ibu 3, beli ranjang tingkat. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawahnya lagi lantai.
Kan ada yang model gitu ya. Extra bed tapi pakai sorok. Ya. Bisa 3. Cuma dia satu-satu kasurnya. Walaupun satu kamar. Boleh. Karena Nabi melarang laki-laki tidak boleh tidur satu selimut. Satu kasur. Kenapa? Karena membendung kerusakan. Membendung melihat aurat. Laki-laki melihat aurat laki-laki, penyakitnya apa nanti? Penyakit apa yang timbul? Homo. Dan itu yang sering terjadi di pesantren khusus laki-laki. Mereka nggak ada yang dilihat, wanita nggak ada yang masuk. Ustadznya laki-laki. Yang nungguin kamar laki-laki. Bapak kantin laki-laki. Petugas tukang kebun laki-laki. Akhirnya muncul penyakit ini. Maka Rasul membendung sebelum kejadian. Jangan tidur satu selimut. Ya. Jadi ibu-ibu bisa beli ranjang tingkat yang 3. Atas, bawah, sorok, bawah. Yang anak perempuan juga satu kamar. Karena kamar ibu-ibu di rumah kan 3 ya. 3 apa 2 bu? 1 kamar produksi. Yang kedua kamar penyimpanan. Kayak di pabrik ada produksi ada penyimpanan. Nah yang wanita-wanita jadikan satu kamar. Ranjangnya tingkat juga. Supaya mereka tidak tidurnya satu selimut. Dengan demikian kita akan menjaga saling melihat aurat. Walaupun masih anak-anak. Dibiasakan. Anak laki-laki bila sudah usia SD, kelas 3, kelas 4, jangan tidur sama ibunya. Karena dia butuh dipisah. Apalagi sudah usia 10 tahun. Usia 10 tahun, kelas berapa? Kelas 4, kelas 5. Dia harus dipisah tidurnya. Itu petunjuk Nabi. Dia harus diperintahkan sholat dan dipisah tempat tidurnya. Nah ini. Maka tidak ada larangan dalam agama kecuali akan membawa kebaikan. Agama ketika melarang sesuatu pasti ada kebaikan di balik larangan itu. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya, silakan. Di bawah 10 tahun masih bisa di apa? Tidurnya. Digabung, dicampur, dikumpulkan. Apalagi? Asal jangan diaduk. Kalau diaduk apa? Baik, usia anak-anak di bawah 10 tahun. Bagaimana kalau tidurnya masih campur dengan bapak ibunya? Jawabannya boleh. Tapi tetap dia harus dilatih. Masa pelatihannya itu harus ada. Walaupun misalkan cuma sekali-sekali. Karena agar nanti 10 tahun tidak kaget. Dia nggak siap, seolah-olah saya dibuang. Seolah-olah saya tidak disayang lagi, tidak. Jadi harus ada pelatihan. Misalkan mulai dari kelas 2 SD. Punya kakaknya sudah kelas 10 tahun.
Adik tidur sama mbak ya. Nah, dilatih. Sambil dikasih mainan di kamar mbaknya. Jadi mereka main di sana, akhirnya ketiduran di kamarnya. Jangan sampai kaget dia. Tidak pernah dilatih, begitu 10 tahun kita pisahkan. Secara mendadak tiba-tiba seperti itu. Ini akan kaget, jadi harus ada pelatihan. Sama seperti sholat. Umur 7 tahun baru perintah sholat. Perintahkan anak-anak kalian sholat saat usia 7 tahun. Belum ada hukuman. Belum ada konsekuensi kalau tidak sholat. Nanti kena apa? Sanksi ini itu. Tidak ada. Hanya perintah-perintah saja. Ini bentuk pelatihan. Pelatihannya berapa lama sholat? 3 tahun. Begitu 10 tahun tidak mau sholat, dipukul, boleh dipukul. Setelah ada pelatihan 3 tahun, dia akan siap. Kalau sholat tidak pernah dilatih, sholatnya tidak pernah dilatih, usia 10 tahun tidak mau sholat, langsung kita pukul, zolim. Dia nggak paham kenapa saya harus sholat. Jadi harus ada pelatihan. Jadi ibu jawabnya, anak masih tidur bareng kita di bawah usia 10 tahun boleh. Cuma butuh pelatihan. Misal kalau ibu jalan-jalan ke rumah neneknya atau ke penginapan, dilatih pesen kamar 2 anak-anak dengan anak-anak. Itu pelatihan. Di rumah, sepekan sekali ketika mereka libur, tidur dengan sesama anak perempuan, sesama anak laki-laki. Yang jelas ada pelatihan, jangan sampai kaget. Bagaimana hukum umroh mandiri? Karena dengan umroh mandiri biaya dan lain-lain lebih hemat. Apakah ini termasuk kikir dengan diri sendiri? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ketika pemerintah membuat aturan travel yang bisa memberangkatkan jamaah, itu adalah travel yang punya izin PPU, PPIU. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh, PPU. Ketika travel sudah punya izin PPU, maka jamaah yang berangkat umroh lewat travel ini, dia akan dijamin keselamatannya, dijamin urusannya, dijamin hal-hal yang bisa membuat dia tidak nyaman. Berbeda dengan umroh mandiri. Jadi sebenarnya pemerintah membuat aturan yang bisa memberangkatkan jamaah umroh, travel yang punya izin, itu tujuannya justru melindungi jamaah. Melindungi jamaah. Kalau Anda berangkat umroh mandiri, secara regulasi pemerintah itu tidak dilindungi. Tidak dilindunginya bagaimana? Satu, bila terjadi sesuatu, maka pemerintah tidak bisa memberi bantuan. Contoh, paspor hilang. Ibu-ibu mau lapor kemana kalau di Saudi paspor hilang? Lapornya pasti ke Kedubes. Kedubes Indonesia yang ada di Saudi, betul? Kedubes nanya, berangkatnya lewat travel apa? Saya mandiri, Pak. Kalau mandiri ya urus sendiri. Nah itu. Tapi kalau ibu jawab, saya berangkat pakai travel ini, dicek travelnya punya izin, itu diurusin. Jadi kalau Anda berangkat umroh mandiri, harus siap dengan segala konsekuensi mandiri. Betul? Kedua, permasalahan umroh mandiri.
kita booking penginapan. Bookingnya lewat aplikasi atau lewat teman yang ada di sana, ternyata ada masalah. Bookingan kamar kita ditempati jamaah lain. Kita tidak bisa masuk. Terlunta-lunta, apa terlunta-lunta? Ya tidak terurus. Mau lapor kemana ibu-ibu? Lapor ke kedubes, pasti kalau mandiri selesaikan sendiri, karena Anda yang pesen. Cuma kalau dia ikut travel, maka travelnya akan dituntut oleh kedubes. Nah ini, jadi saya tidak menasihati untuk umroh mandiri, karena akan ada masalah-masalah yang kita harus selesaikan sendiri. Ustadz, aman. Kalau memang sudah merasa aman, berangkatnya dengan orang yang sudah pengalaman ke sana, silakan berangkat. Cuma tetap konsekuensi ditanggung sendiri. Walaupun lebih hemat, betul lebih hemat. Visa beli sendiri, setelah visa keluar kita urus booking tiket, booking kamar, dan lain-lain. Betul, lebih hemat. Tapi ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Maka kalau Anda berangkat umroh, jangan pikirkan mandiri atau ikut travel, pikirkan keamanan kita. Mana yang lebih nyaman untuk beribadah. Itu yang kita pikirkan. Anda mandiri tapi tidak nyaman. Kamar, penginapannya jauh, capek, lelah. Semuanya harus diurus sendiri. Masak, belanja sendiri. Akhirnya tidak fokus ibadah. Pilih kenyamanan supaya kita khusyuk beribadah. Jadi umroh itu tidak mahal ibu-ibu. Yang mahal itu oleh-oleh. Ya, umroh itu tidak mahal. Yang mahal apanya? Oleh-olehnya. Para jamaah umroh, kalau umrohnya 9 hari, 3 hari pertama, kopernya sudah isinya setengah. Karena setiap pulang sholat, belanja. Betul? Pulang sholat, belanja, bawaan. 3 hari kedua, udah hari ke-6, kopernya sudah hamil 9 bulan. Alias full. Begitu 9 hari, kopernya melahirkan bayi kembar. Beli koper lagi. Nah ini, jadi pikirkan kenyamanan, ya, karena ibadah itu butuh khusyuk, nyaman, dan jangan pelit. Siapa yang berangkat umroh akan dihilangkan kemiskinan. Untuk kenyamanan, jangan pelit untuk diri kita sendiri. Untuk sehat, ibu-ibu jangan pelit. Beli buah, walaupun buah harganya mahal. Yang penting sehat buat diri kita sendiri. Nah. Jadi saya tidak menganjurkan umroh mandiri, walaupun sah secara hukum. Bagaimana jika uang untuk daftar haji bisa cukup untuk mendaftar haji plus? Tapi ragu apakah bisa melunasi ketika sudah datang giliran tahun antrian. Bagaimana baiknya Ustadz? Apakah daftar haji reguler saja? Tetapi daftar tunggunya terlalu lama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kasih gambaran. Wilayah Mina yang merupakan wilayah paling lama kita tempati dalam pelaksanaan haji, karena jamaah haji di Mina kurang lebih 5 hari. Ini wilayah tidak bertambah luas. Betul? Karena namanya wilayah, tidak tambah luas. Gak bisa kemana-mana. Karena harus di Mina. Sementara jamaah haji setiap tahun jumlahnya nambah. Jamaah haji 2024 yang kemarin
Yang berangkat haji jumlahnya 2,5 juta. 2,5 juta orang. Dengan wilayah Mina yang segitu-gitunya. Kalau dibagi, 2,5 juta dibagi wilayah Mina, setiap orang tidurnya tidak sampai 100 meter. 0,8. Tidak sampai 100. Kasur ibu-ibu lebarnya berapa? Paling minim kan 90 cm kan? Ini kalau di Mina nggak bisa 90 cm. Karena sempit. Belum lagi nanti 2025 jumlah yang haji bisa 3 juta. Terus nambah, wilayahnya tidak bertambah. Ini harus dipikirkan, maka harus segera berangkat haji. Berhaji selagi muda. Saat pelaksanaan hari Arafah 2024, banyak yang meninggal dunia. Karena kepanasan, tidak kebagian tenda. Wilayah Arafah segitu saja. Sementara yang haji tiap tahun semakin nambah. Kenapa pemerintah Saudi tidak membangun bangunan permanen di Mina lantai 4? Karena kalau pakai tenda kan nggak mungkin tingkat. Bikin permanen lantai 4. Pertama, pertimbangan Saudi tidak membangun secara agama dan secara bisnis. Secara agama, yang namanya mabit bermalam di Mina itu harus beratapkan langit. Tenda, atapnya langit, itu harus begitu. Kalau dibangun lantai 4, orang-orang ngejar lantai yang keempat. Lantai 1, 2, 3 kosong. Gak bisa. Jadi secara syariat, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, itu harus atapnya langit. Maka gak bisa dibangun bangunan permanen 4 tingkat. Secara hitungan bisnis, tidak kena. Bangunan kalau di Mina dibangun permanen, dipakainya 5 hari, perawatannya 360 hari. Secara hitungan bisnis tidak masuk alias rugi. Disewakan bagi jamaah umroh. Tidak ada yang mau hotel di Mina buat umroh. Kenapa? Jauh. Mau ke Masjidil Haramnya jauh, nggak laku. Buat penginapan disewakan sehari-hari nggak laku. Dibikin event apa, acara gitu. Bikin acara apa? Acara apa yang cocok di Mina? Konser. Bikin balap mobil. Nggak bisa. Makanya Mina itu ya segitu-gitu terus, nggak berubah-ubah. Sementara jamaah haji semakin banyak. Nah ibu kalau sudah punya modal untuk haji khusus $4.500 DP, dengan mendaftar $4.500 kita dapat nomor porsi, nomor antrian 5-7 tahun. Daftar segera. Nanti pas giliran sudah 7 tahun, insya Allah ibu bisa melunasinya. 7 tahun itu kan lumayan lama. Begitu DP diserahkan, ibu-ibu nabung tiap tahun. 100 juta setahun, 100 juta setahun, 7 tahun, yakin gak? Yakin berdua bisa berangkat? Bisa bu, setahun 100 juta? Amin, udah diaminin aja. Musim angin ini sih. Ya, jadi jangan ragu, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena apa? Saudi punya target 2030 yang berangkat haji 5 juta. Yang pernah berangkat umroh pasti ngelihat spanduk Vision 2030. Di antara misi Saudi 2030 yang ke Saudi untuk haji 5 juta. Bayangin 5 juta kumpul di Mina di Arafah. Kemarin saja 2024 yang hadir 2,5 juta. Kita sudah kewalahan, ramai, banyak yang meninggal.
apalagi 5 juta. 2030 ini masih 6 tahun lagi. 5 juta yang datang. Kalau kita daftarnya reguler, antriannya 20 tahun, berapa kira-kira jamaah haji yang masuk Saudi? Ya, maka berhajilah selagi masih muda. Dan di sini ada alumni-alumni saya. Bisa sharing dengan alumni-alumni yang haji tahun 2024. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memotong rambut menjadi pendek seperti laki-laki dan mewarnai rambut atas perintah suami? Tidak boleh. Kalau seperti laki-laki tidak boleh. Dibuat cepak bagian pinggir, bawah, belakang. Kemudian dikasih warna blonde. Apa blonde? Pirang. Walaupun itu atas perintah suami. Karena kalau perintah suami salah, tidak boleh ditaati. Ditampilkan hanya di hadapan suami, sang istri keluar rumah pakai jilbab dan cadar. Iya sama. Larangannya itu menyerupai laki-laki. Baik cuma di rumah, apalagi di luar. Karena perintah suami itu kalau salah tidak boleh ditaati. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya akan akad nikah dan rambutnya sering rontok. Boleh tidak saya pakaikan rambut sambung, rambut palsu?" Nabi menjawab, tidak boleh. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Tapi ini yang nyuruh calon suaminya. Karena mau akad nikah. Walaupun disuruh calon suami, tidak boleh. Karena tidak ada ketaatan kepada manusia ketika perintahnya salah. Ibu-ibu diperintah sama orang tua beri minuman keras. Beli minuman keras. Kira-kira kita taat gak? Gak boleh. Walaupun yang nyuruh siapa? Orang tua. Begitu juga suami. Kalau suami nyuruh macam-macam dan melanggar agama, bilang, "Mas, ini secara agama gak boleh. Kamu suami saya sayang kamu. Tapi agama Allah Rasul lebih saya sayangi." Gak boleh taat sama suami kalau perintahnya salah. Jadi sampaikan baik-baik ke suami, ya, agar suami paham. Jangan pendek seperti laki-laki, bikin seperti perempuan di bawah telinga sedikit. Kan bisa ya? Bisa. Seperti itu. Kalau kayak laki-laki banget, ya Allah, jangan. Ini menyerupai kaum laki-laki. Bagaimana dengan jilbab yang bagian samping kanan kiri lebih pendek, tapi bagian depan dan belakang panjang? Bolehkah memakainya Ustadz? Boleh. Ya, yang jelas menutupi bagian belakang ibu-ibu supaya tidak terlihat. Bolehkah memakai tas gendong di luar jilbab? Ada yang bilang tidak boleh karena akan membentuk lekukan di bagian bahu. Benarkah demikian? Tas gemblok, tas gendong di luar jilbab. Tidak ada masalah, boleh. Karena tidak akan membentuk lekuk tubuh. Kelihatan gak sih lekuk tubuh kalau pakai tas gendong? Membentuk ya? Kalau tasnya gembloknya berat, iya. Tapi kan ibu-ibu tas gendongnya cuma isinya HP. Ringan. Kalau ringan kan tidak membentuk. Jadi patokannya membentuk atau tidak, gitu saja. Ya. Kalau membentuk tidak boleh, kalau tidak membentuk boleh. Saya sudah 2 bulan belajar memakai niqab.
Bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah? Karena basic keluarga besar saya tidak ada yang pakai niqab. Yang pertama, luruskan niat. Untuk apa saya pakai niqab? Apakah panggilan agama atau karena hanya ngikuti tren hijrah, tren niqab? Jadi harus luruskan niat. Yang memerintahkan saya pakai niqab Allah, Rasul. Itu yang harus kita pegang. Ditambah lagi suami misalkan ingin kita pakai niqab dalam rangka taat kepada suami. Kalau lurus niatnya ini sudah kuat, niat kita sudah kuat, sudah lurus, sudah baik, maka keluarga besar insya Allah akan memahami. Insya Allah akan ada kemudahan dengan syarat kita lebih baik kepada mereka. Kita tunjukkan akhlak kita lebih bagus. Kita tunjukkan bahwa saya lebih berbakti sama orang tua setelah memakai niqab. Ucapan saya lebih halus, lebih sopan ketika berbicara. Tidak menghalangi niqab itu untuk berakhlak mulia. Kalau kita mampu berakhlak mulia, menunjukkan perubahan, bahkan lebih gaul kepada saudara-saudara, lebih akrab, maka insya Allah keluarga besar pun tidak akan mempermasalahkan. Nah, semoga dimudahkan. Apakah batas panjang gamis wanita yang dipakai keluar rumah, Ustadz? Jika ukuran gamisnya di atas mata kaki tapi pakai kaos kaki, apakah dibolehkan? Boleh. Jadi panjang gamis diukur dari setengah betis sejengkal. Kalau setengah betis sejengkal itu biasanya cuma sampai mata kaki, betul nggak Ibu? Nah ini sampai mata kaki, boleh. Kalau dirasa kurang, dari setengah betis sehasta. Sehasta itu dari siku tangan sampai ujung jemari. Ini namanya satu hasta. Jadi kalau kita cukup sampai mata kaki, tambah kaos kaki. Itu dibolehkan. Apakah batasan aurat wanita yang sudah berumur di atas 70 tahun Ustadz? Qadarullah ibu saya keluar rumah kadang belum pakai kaos kaki. Batasan auratnya yang dibolehkan hanya wajahnya yang kelihatan dan tangannya. Rambut tetap harus pakai jilbab. Kalaupun kaos kaki tidak ada, maka rok gamisnya lebih panjang. Seperti itu saja. Jadi hanya diberi keringanan, wajahnya boleh dibuka. Jika salah satu anggota tubuh yang terkena wudhu ada yang sakit, jadi tidak boleh terkena air karena luka. Apakah wudhunya tayamum atau bagaimana Ustaz? Apabila yang luka itu ditutupi, diperban, maka diusap bagian perbannya. Yang tidak diperban, dibasuh air normal. Kalau diperban juga tidak boleh diusap dengan air, maka kita tayamum. Jadi dilihat, lukanya ini diperban tidak. Kalau diperban boleh kena air, yang diperban kena air, diusap, bagian tubuh yang lain normal kena air. Kalau yang diperban juga tidak boleh kena air, maka kita langsung tayamum. Allahu ta'ala a'lam. Sampai usia berapa anak kecil laki-laki boleh melihat aurat kita? Sampai sebelum balik. Kalau sudah balik tidak boleh. Dan baliknya anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ini tanda balik anak laki-laki. Jadi sampai sebelum balik boleh, tapi kalau sudah balik tidak boleh. Namun sebelum balik kita haruslah latih. Anak sudah kelas 6 SD belum balik, anak laki-laki, latih. Jangan melihat aurat ibunya dan seterusnya. Bolehkah menyemprotkan body mist ke baju wanita? Parfum bukan?
Body mist. Parfum bukan? Mirip parfum. Enggak, parfum bukan. Aromanya semerbak enggak? Kalau aroma semerbak tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apakah panjang kerudung cukup sampai menutup dada saja, tidak perlu sampai menutup bokong wanita? Yang lebih baik sampai menutup bagian bawah bokong wanita. Karena kalau sampai dada saja, akan kelihatan lekuk tubuh bagian belakang wanita, bokongnya. Ini tidak boleh. Jadi lebih baik sampai bokong. Karena itu harus ditutupi. Agar lebih aman dari fitnah. Misal wanita jualan live tapi tidak kelihatan menampakkan dirinya. Hanya suara saja yang terdengar, apakah dibolehkan? Boleh. Cuma suaranya jangan dibuat-buat lembut. Dibuat-buat mendayu-dayu. Apa mendayu-dayu? Dibuat ganjen, tahu ganjen? Kemayu. Jangan. Normal saja. Ya, jangan dibuat lembut, kemayu, dan seterusnya. Jari tangan bukan termasuk aurat karena dia pakai perhiasan, cincin, ya kan? Tapi kalau sudah sampai pergelangan, pergelangannya pakai gelang emas, ini jangan kelihatan. Jadi pakai gamisnya yang manset, yang ada kancing sehingga tidak kendur, sehingga kelihatan tangannya. Saya sudah masuk menopause, badan selalu sakit pegel tiap bulan. Jadi saya selalu dibekam Ustadz seluruh tubuh dan dipijit juga. Apakah boleh? Boleh. Tapi sesuai kebutuhan. Kalau yang dibekam kepala, jangan dibuka bajunya. Betul nggak? Yang dibekam kepala, ngapain buka baju? Yang dibuka jilbabnya, karena yang dibekam kepala. Yang dipijit betisnya, maka cukup bagian betis dipijit, bagian atas tetap ditutup. Jadi sesuai kebutuhannya. Gimana? Kalau pijit semuanya boleh sesuai kebutuhan ibu-ibu. Boleh sesuai kebutuhan ibu-ibu. Betisnya dulu, karena mulai biasa dari bawah ya. Atas tutupin dulu, jangan dibuka. Betis selesai, buka bagian atas, tutupi betis. Tetap bagian depan jangan dibuka, karena punggung dulu. Seperti itu. Apa hukumnya wanita melakukan terapi pijat refleksi bekam yang mengharuskan membuka seluruh pakaian? Apakah dibolehkan? Boleh kalau sesuai hajat. Dan saya tetap ibu-ibu pakai pakaian dalam. Celana dalam tetap dipakai. Ya, dan seterusnya. Jangan tidak pakai baju sama sekali. Saya lihat di YouTube kalau di Mina sudah dibangun gedung-gedung bertingkat 5 lantai, sudah ada 10 tower. Katanya untuk jamaah haji nanti yang bisa menampung lebih banyak jamaah. Ini beritanya juga belum kelihatan di Mina. Ya, belum kelihatan. Karena sebagian ulama masih mengingkari. Dan terakhir saya ke Mina baru kemarin. Saya baru pulang hari Selasa. Baru pulang dihubungi Ibu Melik lagi capek-capeknya ngisi kajian katanya hari Kamis. Kemarin saya baru pulang hari Selasa. Dan kita biasa kalau di Mekah kan ada city tour Mekah. Ke Mina dan lain-lain. Itu gedung yang di YouTube itu belum tentu buat jamaah haji. Belum tentu untuk jamaah haji. Jadi beritanya belum benar, karena memang ulama banyak yang mengatakan Mina itu harus beratapkan langit, makanya mereka bangunnya tenda.
bukan gedung. Dan yang menjadi bukti kalau kita melempar jumroh dari Mina itu ada gedung coklat 3. Itu nggak nambah-nambah gedungnya. Kenapa? Karena diingkari. Itu buat tamu-tamu raja nginep di Minanya di situ. Tamu-tamu raja kalau haji nginepnya itu di gedung 3 yang deket Jamarot, lempar jumroh. Itu tidak nambah-nambah. Dari tahun berapa berdiri itu? Karena memang diingkari oleh para ulama. Secara hukum, yang paling sah nanti yang lantai paling atas. Yang bawahnya lantai dasar, lantai 1, 2. Nah, makanya dia nggak nambah-nambah gedungnya. Dari dulu segitu-gitu aja. Nah. Pertanyaan lewat HP. Bagaimana apabila kita berbekam atau pijit kadang kerokan segala, apa dibolehkan terapis wanita? Boleh kalau memang sesuai kebutuhan. Kalau cuma kerokan sama suami saja, Bu. Kalau kerokan sama suami kan enak. Bebas jadinya. Kalau sholat seorang diri di rumah, apa dibolehkan menggunakan wangian seperti parfum di mukena, sajadah atau baju yang sedang dipakai? Boleh. Ibu-ibu di rumah pakai parfum, boleh. Karena yang mencium cuma anggota rumah. Selama di rumah itu tidak ada adik ipar laki-laki, kakak ipar laki-laki. Karena ipar adalah maut. Jadi kalau di rumah cuma suami, anak-anak, boleh. Nah, ketika akan keluar rumah, bekas wangiannya harus dihapus. Kita pakai baju gamis, sholatnya disemprot parfum, mau keluar rumah, ganti gamisnya. Jangan dipakai. Beli yang murah-murah padahal mampu untuk alasan sederhana, apa itu pelit diri sendiri? Tidak ada masalah. Kalau kita juhud itu lebih mengingat akhirat. Contoh, kita beli motor yang sederhana, 15 juta, 20 juta, padahal ada motor gede yang harganya 70 juta. Hanya untuk bangga-banggaan, kita lebih milih yang sederhana aja lah. Murah tapi sesuai kebutuhan. Boleh tidak? Boleh, itu bukan pelit. Dia zuhud. Untuk apa uang saya banyak-banyak cuma pamer? Untuk apa beli mahal-mahal hanya pamer? Yang penting kan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya tercapai dengan harga yang lebih murah, cukup, itu namanya zuhud, bukan pelit. Maaf bila ada orang yang berangkat haji tanpa antri tapi bukan furoda, haji reguler, yang katanya beli kuota dari orang Depak, itu boleh tidak, Pak? Saya nggak tahu ini. Reguler tapi bisa beli kuota. Allah alam. Kalau haji khusus itu bisa. Haji khusus itu resmi. Dia ada namanya kuota menggantikan. Tapi kalau haji reguler tidak ada kuota menggantikan. Jadi ibu kalau mau hajinya aman, visanya reguler atau visa haji khusus atau visa haji furoda. 3 itu saja. Bagaimana jika kami datang silaturahmi ke rumah kakak yang pada hari itu ada acara setahunan suaminya meninggal? Karena kami diundang Ustadz, tapi kami datang untuk silaturahmi saja, setelah itu pulang tidak mengikuti acaranya. Apakah boleh? Boleh. Jadi sebelum acara kita silaturahim, kemudian pulang. Jangan ikut-ikut acaranya. Saat sebelumnya, anak laki-laki yang ikut kajian online sebab ingin bertanya, apakah saya termasuk mendapat uzur tidak sholat Jumat? Jadi dulu kaki kanan saya diamputasi di sekitar telapaknya, dan sekarang kaki kiri saya ada luka di telapaknya sehingga tidak bisa berjalan sama sekali kecuali merangkak dengan lutut atau dibantu dengan orang.
Apakah saya boleh tidak sholat Jumat? Perlu diketahui jarak ke masjid tidak terlalu jauh, namun rute ke sana tidak mungkin untuk mengerangkak. Ya boleh. Anda boleh di rumah karena punya uzur dan sholat zuhur. Semua yang punya uzur maka dia masuk yang gugur sholat Jumatnya. Terus juga ada abang yang biasa sholat Jumat menggunakan motornya. Mungkin saya bisa bonceng dengan motornya, namun saya ada kekhawatiran lainnya. Seperti khawatir buat abang soalnya saya sudah besar. Atau buat malu abang karena melihat saya yang begini. Pokoknya semua yang ada uzur, Anda boleh tidak sholat Jumat. Dan yang termasuk tidak wajib sholat Jumat yang sakit. Yang sakit. Anda sakit, maka kewajibannya sholat zuhur di rumah. Sebagai ganti sholat Jumat. Ustadz, ada nggak hubungannya sama penyakit hati? Selalu seuzon sama semua orang, nggak pernah ngasih uzur. Baperan dan senang jika tahu salah orang. Suka nyari kesalahan orang, memantau terus. Saya sembuhinya gimana itu kalau... Cara sembuhinya gimana kalau itu tetangga kita? Penyakit hati, sembuhinya gimana? Sembuhinnya si tetangganya suruh ngaji ke sini. Suruh datang kajian Kamis tiap pekan. Betul ya Bu ya? Tiap pekan ada pengajian kan di sini? Suruh ngaji. Karena dengan mengaji membuat kita takut kepada Allah dan membuat hati kita bersih insya Allah. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita gundah gulana, tidak tenang, selalu curiga sama orang, selalu mantau, ini obatnya zikir. Sebaik-baik zikir Al-Quran. Sebaik-baik zikir dengan mengaji. Maka nasihat saya, ajak tetangga tersebut ngaji. Agar dia sembuh penyakit hatinya. Allah Ta'ala a'lam. Cukup ibu-ibu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.